Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi kita dengan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Kita sudah sampai ke bab 3. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan hari ini kita dilancarkan semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, kita ke bab 3. Bab 3 adalah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, apa tata urutan peraturan perundang-undangan? Dalam bab ini mulai dari pertemuan sampai pertemuan ketiga akan membahas tentang hal itu. Nah, makanya nanti kalian menyimak bersama-sama. Tujuan pembelajaran pada bab 3 ini adalah peserta didik dapat menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kalian setelah kita belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, diharapkan kalian tahu apa itu peraturan perundang-undangan, kemudian apa saja yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Jadi tata urutan itu maksudnya adalah hierarki atau tata urutan. Urut-urutannya baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas harus urut. Itu namanya hierarki atau tingkatan. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ada 7 prinsip. Ada 7 prinsip dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan materi muatannya harus berbeda. Nah, ini 7 prinsip dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, coba kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Nah, ini maksudnya apa? Nah, berikut ini dijelaskan. Nah, ini penjelasannya. Artinya, dalam penyusunan atau dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus ada landasan yuridis secara jelas. Walaupun ada hukum lain selain peraturan perundang-undangan, namun hanya sebatas dijadikan sebagai bahan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam mengatur peraturan menyusun RUU, rancangan undang-undang, yang menjadi landasan itu tidak boleh hukum adat atau hukum jurisprudensi. Nah, nanti coba kalian dicatat, hukum adat dan jurisprudensi maksudnya apa. Nah, jadi dalam menyusun RUU
landasannya tidak boleh hukum adat atau jurisprudensi, tapi harus yang sifatnya jelas, begitu. Bukan berarti hukum adat dan jurisprudensi tidak jelas, tapi hukum adat itu kan hanya berlaku di daerah tertentu saja, begitu maksudnya. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Landasan yuridis penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Oleh karena itu tidak dimungkinkan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dijadikan dasar yuridis. Nah, ini maksudnya bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada 7, nanti kita jelaskan di belakang, ada 7, 1 sampai 7. Kalau akan menyusun peraturan perundang-undangan, itu landasan yuridisnya tidak boleh yang ada di bawahnya, tapi harus yang ada di atasnya atau yang sederajat. Jadi landasan yuridisnya itu harus ada di atasnya atau yang sederajat, tidak boleh dijadikan dasar yuridis peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Nah, seperti apa penjelasannya berikut ini. Nah, ini penjelasannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang jaringan pengaman sistem keuangan. Maksudnya apa ini? Maksudnya bahwa Perpu Nomor 4 Tahun 2008 itu dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015. Nah, Perpu itu kan kedudukannya sederajat dengan undang-undang. Makanya Perpu hanya bisa dicabut dengan undang-undang, atau Perpu itu dicabut oleh peraturan yang ada di atasnya. Peraturan yang ada di atasnya berarti ketetapan MPR, seperti itu. Jadi Perpu itu tidak boleh dicabut oleh peraturan pemerintah, oleh PP, tapi hanya boleh dicabut oleh undang-undang yang sederajat, undang-undang kan sederajat dengan Perpu, atau peraturan perundangan yang ada di atasnya. Contohnya ketetapan MPR. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi peraturan perundangan itu hanya boleh dicabut, sekali lagi, oleh peraturan perundangan yang ada di atasnya atau minimal yang sederajat. Tidak boleh dicabut oleh peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Berikut nomor 4. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Nah, penjelasannya seperti berikut ini. Nah, coba perhatikan ini penjelasan di bagian di bawah ini. Undang-undang yang baru menggantikan yang lama. Contoh, di atas itu kan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kita lihat di bawah yang di kotak merah itu, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan seterusnya. Artinya, Undang-Undang tentang lalu lintas Nomor 14 Tahun 1992
dinyatakan tidak berlaku karena ada undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Itu artinya undang-undang yang baru menggantikan yang lama. Nah, seperti ini. Ini sama-sama tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, tapi karena dibentuk yang baru, maka yang lama otomatis tidak berlaku. Maksudnya seperti itu. Jadi undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Nomor 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jadi kalau ada aturan yang lebih tinggi, kemudian ada lagi ada pertentangan dengan peraturan yang lebih rendah yang mengatur sesuatu yang sama, maka yang digunakan yang peraturan lebih tinggi, yang lebih rendah dikesampingkan. Nomor 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Jadi yang khusus mengesampingkan yang umum. Coba perhatikan penjelasannya sebagai berikut ini di bawahnya. Nah, coba ini perhatikan penjelasannya. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, atau istilah hukumnya lex specialis darogat lex generalis. Artinya yang khusus mengesampingkan yang umum. Maksudnya kalau ada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama, kemudian mengatur sesuatu yang sama, tetapi ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, maka yang berlaku yang bersifat khusus. Nah, seperti itu. Kalau itu bertentangan, tapi kalau tidak bertentangan ya tidak. Artinya kalau ada peraturan perundangan yang sederajat, kalau yang tingkatannya beda ya berbeda lagi aturannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan materi muatannya harus berbeda. Jadi peraturan perundang-undangan itu tidak boleh muatannya sama, nomornya beda, tahunnya beda, misalnya tentangnya beda tapi isinya sama. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau peraturannya berbeda ya muatan materinya harus berbeda. Nah, ini penjelasannya. Materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu terdahulu berdasarkan tingkatan itu, yang lebih tinggi itu di atasnya maksudnya. Tidak boleh diatur kembali di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jadi yang lebih tinggi itu dijadikan dasar, bukan kemudian diatur lagi oleh yang lebih rendah. Penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh mengalami kesulitan apabila materi muatan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya jelas-jelas mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jadi kalau ada peraturan lebih tinggi mendelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah, tetapi tidak menyulitkan, materinya tidak menyulitkan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, itu tadi 7 prinsip tentang tata urutan peraturan perundangan. Nah, coba perhatikan bagian berikut ini adalah tata urutan peraturan perundangan yang berlaku atau yang ada di Indonesia.
Nah, dari tadi kita kan bicara tentang hierarki, tingkatan, lebih rendah, lebih tinggi, sederajat, maksudnya apa. Nah, dengan melihat bagan berikut ini, kita akan lebih jelas. Coba perhatikan bagan berikut ini. Ya, coba perhatikan anak-anak bagan berikut ini. Ini piramid peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tadi sudah dikatakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berlaku saat ini itu ada 7 macam. Ya, ada 7 macam. Mulai yang paling atas, paling puncak itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Urutan keduanya ketetapan MPR. Urutan nomor 3 UU, ini kepanjangannya undang-undang, garis miring Perpu. Nah, coba kalian cari nanti Perpu itu kepanjangannya atau kependekan dari apa atau kepanjangannya apa. Ya, Perpu itu. Kalau ini dalam satu kolom, berarti undang-undang itu sederajat dengan Perpu. Nah, tadi kan kita bicara tentang lebih tinggi, lebih rendah, sederajat, ini maksudnya. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah, singkatannya PP. Kemudian yang kelima, peraturan presiden, kalau disingkat Perpres biasanya. Kemudian yang keenam, Perda, ini peraturan daerah provinsi. Kemudian yang ketujuh, Perda kabupaten atau kota, maksudnya kota madya. Nah, coba perhatikan sekali lagi. Ini adalah hierarki atau urut-urutan atau tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sekali lagi, yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya ketetapan MPR. Di bawahnya lagi undang-undang atau Perpu, garis miring Perpu. Di bawahnya lagi peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi peraturan presiden. Di bawahnya lagi Perda provinsi. Terakhir Perda kabupaten atau kota. Nah, ini urutannya seperti ini. Ini tidak boleh dibulak-balik karena urutan ini adalah sesuai dengan kedudukannya. Artinya Undang-Undang Dasar 45 itu lebih tinggi dari TAP MPR. TAP MPR lebih tinggi dari undang-undang atau Perpu. Undang-undang Perpu lebih tinggi dari peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah lebih tinggi dari peraturan presiden. Peraturan presiden lebih tinggi dari Perda provinsi, dan Perda provinsi lebih tinggi dari Perda kabupaten. Nah, itu urut-urutannya seperti itu. Diingat-ingat ini ya. Ini tidak boleh tertukar atau diacak. Nah, jadi kalau kalian nanti suruh menyebut tata urutan, harus urut. Begitu, seperti itu. Ini tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau hierarkinya seperti ini. Nah, itulah tadi bagan yang sudah disampaikan di depan, menunjukkan tingkatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ada di Indonesia saat ini, di mana Undang-Undang Dasar 45 itu kedudukannya paling tinggi, dan Perda kabupaten atau kota kedudukannya paling rendah. Nah, urut-urutannya seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini saja dulu untuk pertemuan kali ini. Kita untuk pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak dengan pembelajaran PPKN. Kita melanjutkan bab 3 yang kemarin, dan sekarang kita akan melanjutkan tentang peraturan perundang-undangan lanjutan yang bab kemarin, yaitu kalau kemarin kita tentang prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan,
Sekarang kita akan bicara tentang asas-asas tata urutan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Diharapkan setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa memahami dan menjelaskan apa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita lihat dulu sebelum bicara tentang asas, kita lihat pengertian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jadi kalau kita bicara peraturan perundang-undangan, bukan hanya bicara tentang undang-undang, tapi ada 7 macam yang masuk atau yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, itu bukan hanya undang-undang. Undang-undang itu adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku di Indonesia. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada 7 macam. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Kemudian yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Dan yang ketujuh, keterbukaan. Jadi ini ada 7 macam asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kita coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, kejelasan tujuan. Apa maksudnya? Bahwa peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi sebelum peraturan perundang-undangan itu dibentuk, harus dirumuskan dulu tujuannya apa, sehingga nanti jelas bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tujuannya sudah jelas, tentu saja untuk kepentingan masyarakat. Tapi lebih detail tentu harus dijelaskan apa tujuan peraturan perundang-undangan dibuat. Karena nanti ada 7 macam peraturan perundang-undangan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan tentu saja dibentuknya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Artinya, tidak semua pejabat atau lembaga negara bisa membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan. Atau peraturan perundang-undangan tertentu hanya bisa dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang tertentu pula. Sebagai contoh misalnya, Undang-Undang Dasar itu dibentuk atau diubah atau akan dibuat yang baru, maka lembaga yang berwenang membentuk adalah MPR. Kemudian ketetapan MPR dibuat oleh MPR juga. Undang-undang dibuat oleh pemerintah bersama-sama DPR. Nah itu maksudnya lembaga atau pejabat yang berwenang. Jadi tidak bisa misalnya undang-undang dibuat oleh gubernur misalnya. Walaupun gubernur pejabat negara, tapi tidak bisa membuat undang-undang karena undang-undang hanya dibuat oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah atau presiden. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
Pembuatan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin kita bicara tentang hierarki ini. Hierarki itu adalah tingkatan atau urut-urutan lah gitu ya, bahasa gampangannya. Jadi materi dan jenis peraturan perundang-undangan harus melihat hierarki atau urutannya. Jadi kalau undang-undang dengan perda atau dengan perpres itu pasti beda jenis dan materi muatannya, harus disesuaikan dengan hierarkinya. Itu maksud dari prinsip kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Berikutnya, dapat dilaksanakan. Nah, ini penting ini. Jadi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah itu harus dapat memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Maksudnya, kalau peraturan perundang-undangan itu setelah dibuat, disahkan oleh pemerintah, maka harus bisa dilaksanakan oleh masyarakat atau oleh semua elemen bangsa yang terlibat dalam peraturan perundang-undangan itu. Jadi jangan sampai undang-undang sudah dibuat misalnya ini, tapi setelah diundangkan, disahkan, masyarakat tidak bisa melaksanakannya. Ini kan percuma dan sia-sia. Maka buatlah peraturan perundang-undangan yang sekiranya bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, ini maksud dari dapat dilaksanakan. Berikutnya, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan. Jadi peraturan perundang-undangan apapun bentuknya, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya, itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Jadi untuk apa kalau peraturan perundang-undangan dibuat tapi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat? Nah, makanya kenapa tadi di depan harus dirumuskan tujuannya. Nah, ini kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kemudian kejelasan rumusan, ini yang berikutnya. Kejelasan rumusan. Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas. Jadi rumusannya harus jelas, baik dari persyaratan tekniknya sampai dengan sistematika, bahkan bahasa yang digunakan harus berlaku umum. Tidak boleh dalam peraturan perundang-undangan atau misalnya undang-undang, katakanlah memakai bahasa-bahasa yang hanya berlaku untuk daerah-daerah tertentu. Nah, ini sifatnya harus umum, yang dimengerti oleh masyarakat tentu saja. Nah, kemudian yang terakhir atau prinsip yang terakhir adalah keterbukaan. Jadi pembuatan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, bahkan sampai dengan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Artinya masyarakat harus tahu. Misalnya sebelum penyusunan atau dalam perencanaan, masyarakat harus sudah tahu. Kemudian dalam penyusunan juga DPR atau pemerintah harus meminta masukan dari masyarakat, ya, apa yang harus diatur, kemudian apa yang tidak, apa yang keinginan masyarakat atau elemen masyarakat yang akan terlibat langsung dengan peraturan tersebut harus tahu. Jangan sampai nanti setelah diundangkan baru protes, masyarakat demo dan sebagainya karena merasa tidak ikut dalam pembahasan. Walaupun tidak semua masyarakat ikut, tapi elemen-elemen yang terlibat langsung yang punya kepentingan untuk penyusunan materi peraturan perundang-undangan itu harus terlibat. Sehingga nanti setelah diundangkan tidak ada yang namanya protes atau demo dari masyarakat. Nah, ini maksud dari keterbukaan. Nah, itu asas-asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, itu anak-anak untuk asas-asas dan tata urutan peraturan perundang-undangan.
Semoga bermanfaat. Sekian dulu, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak dengan pembelajaran PPKN. Kita melanjutkan bab 3 yang kemarin, dan sekarang kita akan melanjutkan tentang peraturan perundang-undangan, lanjutan yang bab kemarin. Baik, kita lanjutkan. Ini kemarin sudah pertemuan sebelumnya sudah disinggung bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia itu ada 7 macam. Hal ini menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Jadi menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan ada 7 macam. Perhatikan ini. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang _Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima, Perpres, Peraturan Presiden. Yang keenam, Perda Provinsi. Dan yang ketujuh, Perda Kabupaten atau Kota. Nah, ini tata urutan peraturan perundang-undangan. Karena disebut tata urutan, ini tata urutan, maka ini harus urut. Nah, harus urut. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 7. Tidak boleh dibulak-balik. Misalnya Undang-Undang Dasar nomor 3, Undang-Undang nomor 1, tidak boleh. Namanya saja tata urutan atau hierarki. Jadi hierarki itu artinya tata urutan. Harus urut dari yang paling tinggi Undang-Undang Dasar 45 sampai yang paling rendah Perda Kabupaten atau Kota. Nah, ini perlu dipahami yang namanya tata urutan peraturan perundang-undangan seperti ini. Nah, kita coba jelaskan satu persatu walaupun secara garis besar. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa artinya? UUD 45 artinya adalah hukum dasar yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ingat ini, yang tertinggi. Nih, tertinggi. Tertinggi maksudnya apa? Ini dalam urutannya nomor 1. Nah, lihat ini. Nah, ini nomor 1 ini. Itu artinya tertinggi. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hukum dasar yang tertulis yang ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu paling tinggi. Ya, nomor 1. Ini pengertiannya secara garis besar seperti ini. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR. Nah, sidang MPR itu macam-macam, ada sidang tahunan, ada sidang yang 5 tahun sekali, bahkan mungkin ada sidang istimewa kalau ada hal-hal tertentu yang dianggap penting. Nah, putusan MPR itu ada 2 macam. Nah, ini yang mungkin kalian belum paham betul, sehingga perhatikan. Ada 2 macam. Yang pertama adalah ketetapan. Pengertiannya, putusan MPR yang mengikat baik ke dalam maupun keluar MPR. Kemudian keputusan, yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam MPR saja. Nah, coba perhatikan ini kalimat mengikat baik ke dalam maupun keluar MPR. Mengikat ke dalam itu artinya berarti mengikat terhadap anggota MPR. Mengikat keluar MPR itu berarti mengikat seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu. Jadi berarti ketetapan itu adalah putusan MPR yang mengikat anggota MPR dan juga
mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ketetapan itu berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, itu intinya. Nah, berbeda halnya dengan keputusan. Keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam MPR saja. Jadi yang harus memenuhi atau mematuhi keputusan MPR itu hanya anggota MPR. Masyarakat tidak harus memenuhi karena tidak terikat. Nah, contoh keputusan MPR itu adalah tata tertib dalam sidang MPR misalnya. Tata tertib itu berarti berlaku untuk anggota MPR saja. Kita yang bukan anggota MPR tidak terlibat atau tidak terikat dengan tata tertib MPR. Sedangkan ketetapan berlaku untuk semuanya. Nah, seperti itu. Ini bedanya ketetapan dan keputusan. Kemudian yang ketiga, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa undang-undang itu adalah salah satu peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, tidak hanya undang-undang saja. Undang-undang itu adalah salah satu. Ini urutan nomor 3. Jadi undang-undang adalah peraturan perundang-undangan dibuatnya oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Nah, itu namanya undang-undang. Kemudian Perpu. Perpu itu kekuatannya sederajat dengan undang-undang. Kita lihat pengertiannya. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Nah, ini yang urgen di sini nih. Kepentingan yang memaksa. Kalau ada kepentingan memaksa dan hal ihwal kegentingan, maka Presiden harus menerbitkan Perpu. Nah, kalau dalam keadaan normal, bukan Perpu yang diterbitkan, tapi undang-undang. Nah, ini kenapa sekarang diterbitkan Perpu? Karena hal ihwal kepentingan yang memaksa. Ini kalau tidak segera dikeluarkan Perpu, mungkin akan terjadi kegentingan. Makanya Presiden segera membuat Perpu untuk mengganti undang-undang. Kenapa bukan undang-undang? Undang-undang itu pembuatannya prosesnya lama. Karena ini kepentingannya memaksa supaya cepat, maka dibuat Perpu. Nah, itu seperti itu. Ya, itu bedanya undang-undang dengan Perpu. Kekuatan hukumnya sama. Sama itu dalam arti levelnya sama, nomor 3. Cuma undang-undang dibuat bersama-sama Presiden dan DPR, Perpu dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa. Berikutnya, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi kalau ada undang-undang, pasti ada peraturan pelaksananya. Peraturan pelaksana dari undang-undang itu namanya peraturan pemerintah. Jadi kalau undang-undang mungkin garis besarnya saja, kemudian nanti teknisnya diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi PP itu untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Nomor 6, nomor 5, peraturan presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, jadi peraturan Presiden itu kalau ada teknik yang harus dilaksanakan atau perintah dari peraturan perundang-undangan, maka dibuatlah peraturan Presiden. Tentu saja ini dibuat oleh Presiden, namanya saja peraturan Presiden. Yang keenam, peraturan daerah atau perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Ingat, provinsi itu berarti perdanya dibuat oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur kalau provinsi. Nah, sekarang beda dengan yang terakhir ini, peraturan daerah
kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kabupaten, atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Nah, ini bedanya dengan yang provinsi. Kalau provinsi DPRD provinsi dan gubernur, kalau Perda kabupaten atau kota DPRD kabupaten atau kota dengan bupati atau wali kota. Nah, itu anak-anak untuk asas-asas dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat. Sekian dulu, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak para siswa semuanya, khususnya kelas 8. Anak-anak semuanya, para siswa, pada kesempatan pertama ini kita bertemu kembali di awal semester genap setelah kalian libur selama 2 minggu. Dan pada hari ini kita pertama berjumpa dalam pembelajaran walaupun secara daring. Namun demikian, jangan putus asa dan tetap semangat. Nah, seperti biasanya di awal semester Pak Guru mau menyampaikan secara garis besar kompetensi dasar apa saja yang harus dicapai pada semester ini, semester genap. Kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari, kemudian juga sumber belajarnya dari mana saja, dan termasuk juga bentuk-bentuk penilaiannya seperti apa. Nah, ini secara garis besar nanti akan kita lihat di video ini, sehingga penting untuk kalian untuk memperhatikan dan menyimak sampai selesai video ini. Kita coba lihat yang pertama. Nah, bahwa pada semester genap ini untuk pelajaran PPKN kelas 8 itu ada 3 kompetensi dasar. Nah, jadi ada 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kompetensi yang ketiga, menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI dalam konteks kehidupan siswa. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada semester genap ini, khususnya untuk kelas 8 pada pelajaran PPKN. Nah, kompetensi dasar ini tentu saja harus ada materinya. Jadi bagaimana kita untuk menguasai kompetensi dasar ini, maka kemudian materinya juga harus dipelajari. Nah, materinya apa saja dengan kompetensi dasar ini? Kita lihat berikutnya. Nah, materi PPKN kelas 8 semester genap itu ada 3 bab. Jadi 3 kompetensi dasar tadi akan dipelajari dengan melalui 3 bab ini. Bab yang keempat, nah ini karena meneruskan semester 1. Semester 1 itu bab 1 sampai 3. Maka ini semester genapnya atau semester 2-nya bab 4 sampai bab 6. Nah, bab 4-nya adalah semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kemudian bab 5-nya Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan bab 6-nya memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, itu materi PPKN untuk kelas 8. Jadi ada 4 bab. Ada 3 bab, mulai dari bab 4, bab 5, dan bab 6. Ini yang akan kita pelajari di semester genap ini. Nah, kemudian materi ini bisa dicari di mana, atau sumber materinya dicari di mana, sehingga kita bisa mempelajari. Nah, kita lihat ini. Nah, sumber belajar untuk PPKN kelas 8
Yang pertama adalah bisa dicari di buku paket PPKN kelas 8 tentu saja. Kemudian bisa dicari juga materi itu di modul atau di LKS, lembar kerja siswa, atau bisa juga dicari di ringkasan materi. Kemudian yang ketiga, ini penting dan harus kalian punya, adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga jangan ketinggalan dicari juga di internet. Jadi lewat bisa browsing, bisa searching, pokoknya mencari materi-materi yang tadi itu bab 4, bab 5, bab 6 itu bisa di internet. Dan nanti Pak Guru juga akan memberikan materi lewat video kedepannya karena kita sampai saat ini masih daring. Kemudian juga bisa dicari di buku referensi yang relevan. Jadi referensi yang relevan itu maksudnya adalah buku-buku materi atau soal-soal misalnya mungkin, ataupun materi-materi yang relevan yang ada di buku selain buku paket. Nah, ini kalian bisa pinjam di perpustakaan ataupun bisa mungkin ke toko buku membeli buku dan sebagainya. Atau sekarang materi itu bisa banyak sekali di internet, tinggal dicari di internet banyak sekali. Nah, ini sumber belajarnya. Jadi walaupun daring, sumber belajarnya sudah tersedia banyak. Nah, tinggal ada kemauan atau tidak. Kemudian berikutnya, bahwa setelah kita mempelajari ini tentu saja ada semacam penilaian. Nah, PPKN itu penilaiannya seperti apa? Perhatikan ini. Nah, ini penilaian PPKN itu ada 3 macam, yaitu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap itu ada 2, ada yang sikap spiritual, juga ada yang sikap sosial. Yang spiritual itu biasanya atau ini berhubungan dengan ibadah keagamaan. Spiritual itu ibadah keagamaan. Kemudian penilaian sikap yang sosial ini adalah hubungannya dengan teman atau dengan masyarakat atau kemasyarakatan lah, hubungannya dengan kemasyarakatan. Ini nanti akan dinilai bisa lewat pengamatan, bisa lewat observasi, ataupun penilaian diri sendiri, teman sebaya, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti akan ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama penilaian harian, kemudian ada PTS, penilaian tengah semester, dan juga ada penilaian akhir semester atau pas, atau penilaian akhir tahun, karena semester 2 itu merupakan akhir tahun, nanti akan diakhiri dengan kenaikan kelas. Penilaian harian itu ada 3, bisa tulis, bisa lisan, bisa penugasan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Keterampilan bisa berupa praktek, bisa berupa proyek, bisa berupa produk. Nah, itu secara garis besar kompetensi dasar, kemudian materi, kemudian sumber belajar, dan cara penilaian PPKN khususnya kelas 8. Nah, nanti kita akan semua itu akan dilaksanakan di semester 2. Nah, karena sampai sekarang kita masih pembelajarannya masih daring, untuk itu anak-anak, para siswa semuanya harus tetap semangat belajar di rumah, kemudian juga tetap bersabar, tetap berusaha. Mudah-mudahan ini cepat berakhir dan kita akan segera
sesuai keinginan kita untuk tatap muka dan kembali ke sekolah. Dan jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan sekarang harus ditambah 3 hal lagi, yaitu makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur. Nah, ini pembelajaran pertama kita pada pertemuan pertama, dan pertemuan berikutnya tentu karena daring, maka nanti Pak Guru akan memberikan pembelajaran melalui video sehingga kalian bisa melihat atau bisa mempelajari dengan tayangan video. Nah, sekian dulu anak-anak, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan channel ini. Salam sehat untuk kita semua, terutama untuk para siswa kelas 8. Nah, untuk kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi PPKN semester 2. Ikuti terus video ini supaya nanti menjadi paham. Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran untuk bab 4 PPKN kelas 8 semester 2. Nah, untuk PPKN kelas 8 bab 4 yaitu Semangat Kebangsaan Nasional tahun 1908. Nah, ini nanti ada 3 yang akan disampaikan pada bab ini, yaitu yang pertama tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, yang kedua tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang ketiga tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah pembelajaran nanti diharapkan peserta didik dapat memahami kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan nanti anak-anak setelah pembelajaran ini bisa memahami bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat sebelum tahun 1908. Nah, kita mulai bahwa suatu bangsa tidak akan bisa mengubah nasibnya sendiri manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Nah, kemudian kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia sendiri. Begitu juga bangsa Indonesia kalau tidak berusaha mengubah dirinya sendiri, mungkin sampai sekarang kita belum merdeka. Nah, kemudian rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Jadi ekonomi Eropa akibat peperangan, kemudian ekonominya rusak, kemudian negara-negara lain atau negara-negara Eropa karena teknologi pelayarannya semakin maju, mereka melakukan ekspedisi. Ekspedisi itu semacam perjalanan ke negara-negara lain untuk mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia.
Nah, ekspedisi menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk perdagangan juga. Kemudian Eropa langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Nah, ini asal mulanya kenapa Indonesia dikuasai oleh negara-negara Eropa, karena latar belakangnya seperti itu. Jadi di Eropa ekonominya rusak, sementara diiringi dengan teknologi pelayaran maju, maka mereka berlayar melakukan ekspedisi ke beberapa negara. Berikutnya, kemudian awal mulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC itu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Di VOC itu semacam kongsi perdagangan. Ya, jadi mereka mendirikan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, ini awal dari mulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera. Kalau divide et impera, kita dari sudah tahu bahwa maksudnya adalah adu domba, mengadu domba sesama bangsa Indonesia. Nah, karena waktu itu bangsa Indonesia masih terpisah-pisah dan masih berjuang sendiri-sendiri. Nah, ini dimanfaatkan oleh Belanda. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Jadi divide et impera itu justru merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang pada saat itu masih terpisah-pisah. Jadi belum merasa adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Daedalus di Indonesia? Yang pertama adalah kerja paksa, atau istilahnya kerja rodi. Kemudian ada lagi kulturstelsel, tanam paksa. Jadi Daedalus setelah berkuasa di Indonesia, dia melakukan kerja paksa atau rodi. Untuk apa? Untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer Panarukan, untuk kepentingan militer. Kemudian di samping itu juga kulturstelsel, tanam paksa, mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Nah, ini kekuasaan Daedalus di Indonesia. Jadi ada kerja paksa, ada tanam paksa. Kerja paksa itu istilahnya kerja rodi, kalau tanam paksa itu adalah kulturstelsel. Nah, ini semua untuk kepentingan Belanda waktu itu. Nah, tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaan, sehingga rakyat jatuh miskin. Kemudian penjajah mendapatkan kekayaan yang berlimpah untuk membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Jadi tanam paksa dan kerja paksa itu semua untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kita hanya diperas tenaganya dan kemudian hasilnya dibawa ke Belanda. Nah, penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Ingat bahwa waktu itu Indonesia masih kerajaan-kerajaan. Dengan adanya seperti ini, mulai tumbuh benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan pada saat itu. Ulama dan kaum bangsawan. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil, dikarenakan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara modern. Nah, ini jadi kenapa perjuangan tahun sebelum 1908 tidak berhasil? Salah satunya adalah karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir. Jadi bangsa Indonesia berjuang sendiri-sendiri, makanya tadi gampang diadu domba. Nah, ini sehingga tidak berhasil perjuangannya karena mereka berjuang sendiri-sendiri.
Nah, kemudian penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hövell, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van de Venter. Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Jadi dengan melihatnya penderitaan rakyat Indonesia, orang Belanda sendiri merasa simpati dengan keadaan rakyat Indonesia. Nah, orang-orang Belanda yang ada di Indonesia itu merasa prihatin. Antara lain adalah Baron van Hövell, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van de Venter. Bahkan Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi itu adalah politik untuk, tadinya keinginan van de Venter itu, politik balas budi itu adalah politik untuk membalas kebaikan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia yang selama ini sudah membantu Belanda. Nah, politik balas budi itu terdiri dari 3 program sekali lagi, yaitu edukasi itu pendidikan, kemudian transmigrasi itu perpindahan penduduk dari pulau yang satu ke pulau yang lain, dan irigasi itu pengairan. Jadi dengan 3 program ini diharapkan Indonesia atau masyarakat atau rakyat Indonesia kembali makmur, maksudnya begitu ya, tidak menderita selama ini oleh penjajah atau oleh kekuasaan Daendels. Ini jadi programnya diingat-ingat: edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Ini program dari politik balas budi ini. Nah, atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan pemerintah Belanda. Nah, ini yang oleh van de Venter ternyata tujuannya meleset. Memang Belanda menerapkan politik balas budi, yang tadi itu edukasi, kemudian transmigrasi, dan irigasi. Tetapi ternyata tujuannya bukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia, tapi justru juga tetap untuk kepentingan pemerintah Belanda. Nah, ini ya, jadi penjajah itu seperti itu. Nah, contoh misalnya ini, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda, bukan perkebunan milik masyarakat Indonesia. Pembangunan sekolah misalnya edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Jadi masyarakat atau rakyat Indonesia dididik, diberi pendidikan, tapi kemudian dipekerjakan dengan tenaga yang murah ya waktu itu. Jadi tenaga murah walaupun sudah terdidik. Nah, namun demikian ternyata ada dampak positifnya dalam hal pendidikan yang edukasi. Kenapa begitu? Karena munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Jadi dengan diberi pendidikan oleh Belanda, justru ada segi positifnya, walaupun tadi tetap untuk kepentingan Belanda pendidikan itu, karena mendidik rakyat Indonesia supaya terampil, tapi nanti kalau sudah bekerja dihargai dengan upah murah. Tapi ternyata ada segi positifnya, karena masyarakat atau rakyat Indonesia yang terdidik mempunyai kesadaran dan keadaan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nah, itu dulu untuk pembelajaran kali ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap berusaha dan tidak putus asa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.